Jadi tidak wajib untuk membayar pengurusan sertifikasi halal ya, negara yang akan membantu. Ada satu hal yang menarik nih teman-teman tentang ketentuan jaminan produk halal. Jadi setelah adanya undang-undang jaminan produk halal, tadinya itu sertifikasi halal yang sifatnya sukarela atau volunteer itu menjadi mandatori atau wajib. Jadi sebenarnya pengusaha yang berkaitan dengan produknya itu ingin dideklar atau dinyatakan halal itu harus bersertifikasi halal. Nah, yang menarik di sini buat teman-teman UMKM yang skalanya mikro, sekarang itu kewajiban ini diberikan kemudahan. Jadi tidak wajib untuk membayar pengurusan sertifikasi halal ya, negara yang akan membantu. Yang menarik lagi adalah ini saya rasa beberapa pelaku atau aktivis halal bakal keberatan dengan hal ini. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja itu kewajiban bersertifikat halal untuk usaha mikro kecil didasarkan pada pernyataan pelaku usaha mikro kecil. Jadi seperti melakukan deklarasi gitu ya, declare dia bahwa produk saya ini halal. Ini sebenarnya kalau di Kota Malang itu ada nih istilahnya apa ya namanya, ikrar halal atau kalau nggak salah itu ya. Jadi bisa mendeklar bahwa dia itu produknya itu sudah halal dan sedang dalam proses, kalau nggak salah begitu ya kurang lebih. Nah ini di Cipta Kerja dibuat seperti ini. Kenapa ini kemudian bakal dapat challenge nih dari pegiat-pegiat halal? Karena pernyataan ini sifatnya sangat subjektif yang pertama. Yang kedua, tidak bisa semua orang dengan pengetahuan yang berbeda tentang apa itu standar halal kemudian jadi boleh melakukan penilaian bahwa produknya halal tanpa ada misalnya pemberian materi dulu atau pemahaman tentang standar halal itu seperti apa ya. Tapi sepanjang kemudian sudah difasilitasi oleh pihak lain ataupun disponsorin bahkan dibayarin sama pemerintah, harusnya ini jadi kemudahan. Nah kemudian apalagi yang diatur terkait merek, ini ada kabar baik. Jadi kalau teman-teman dulu itu kan merasa, wih daftar merek tuh kok lama banget ya, 2 tahun, 3 tahun, ada yang 4 tahun baru dapat kabar. Nah sekarang melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini, proses pemeriksaannya itu di pemeriksaan substantif itu prosesnya jadi lebih cepat. Ya, yang pertama itu masa pengumuman pemeriksaan substantif. Sebelumnya itu diatur tenggang waktu 30 hari sejak berakhirnya tanggal pengumuman sebelum pemeriksaan substantif dilakukan. Nah, pemeriksaan substantif hanya akan makan waktu 30 hari, sedangkan dalam undang-undang merek sebelumnya itu memakan waktu 150 hari ya, jadi dipercepat. Kemudian pemeriksaan substantif dilakukan pada saat berakhirnya masa sanggahan, akan dilakukan maksimal 90 hari. Kalau yang sebelumnya 150 hari. Jadi prosesnya jadi lebih cepat. Cuma respon kita pun juga harus lebih cepat nih. Misalnya yang ada dapat rekomendasi penolakan, ada yang mau nyanggah dan lain-lain, itu juga responnya harus lebih cepat. Nah, kemudian juga ini yang menarik. Ketentuan terkait jangka waktu pengambilan sertifikat merek itu dihapuskan sehingga perlindungan terhadap merek tetap berlangsung meskipun pemilik merek belum mengambil sertifikat mereknya. Oke teman-teman, itu dia tadi pasal-pasal di Undang-Undang Cipta Kerja yang rasanya punya implikasi ataupun jadi benefit di bisnis kalian. Nah itu makanya pahami dulu sebelum kita mengkritisi, dan juga kalaupun teman-teman memiliki keberatan terhadap beberapa ketentuan pasal-pasal yang dinilai merugikan, tetap masih disediakan jalurnya untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, baik itu dari sisi formil ataupun materi substansi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Oke? Kritis aspirasi yes, anarkis no. Salam kolaborasi untuk negeri.